Wulandari dengan NIM 11026240024. Halo, perkenalkan nama aku Citra Dwi Aziza dengan NIM 11026240025. Halo, perkenalkan nama saya Muria Jayantia Zahra dengan NIM 11026240026. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast kita yang penuh dengan wawasan dan penuh keceriaan. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sudah pernah kalian dengar ya, yaitu tentang anak dengan hambatan intelektual. Jadi apa sih sebenarnya anak dengan hambatan intelektual itu? Nah, ini dia penjelasannya. Kalian dengerin baik-baik ya. Nah, anak dengan hambatan intelektual adalah anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan atau kemampuan berpikir yang berada di bawah rata-rata. Hal ini membuat mereka sering mengalami beberapa tantangan, terutama dalam memproses informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi sosial dengan orang di sekitarnya. Bayangkan begini nih teman-teman, saat kita belajar sesuatu yang baru, misalnya belajar menggambar atau menulis huruf, mungkin kita bisa memahaminya dengan cepat. Tapi bagi anak dengan hambatan intelektual, proses belajar itu bisa membutuhkan lebih banyak waktu dan perhatian. Mereka mungkin butuh cara yang lebih sederhana, langkah demi langkah, supaya mereka bisa memahami dengan baik. Yang menarik adalah meskipun anak ini menghadapi tantangan dalam belajar, banyak dari mereka yang memiliki bakat dan kemampuan unik loh. Ada yang jago menggambar, ada yang pandai bernyanyi. Sekarang kita masuk ke klasifikasinya. Yang pertama ada hambatan intelektual ringan. Anak-anak dengan hambatan ini memiliki skor IQ sekitar 51 hingga 70. Mereka bisa belajar banyak keterampilan praktis dan sosial, walau mungkin butuh waktu lebih lama dibanding anak-anak lainnya. Dalam aktivitas sehari-hari, mereka cukup mandiri, meskipun ada beberapa hal yang mungkin memerlukan bantuan. Lalu kita lanjut ke kategori berikutnya, yaitu hambatan intelektual sedang dengan skor IQ antara 36 sampai 51. Di sini anak-anak membutuhkan lebih banyak dukungan dalam menjalani aktivitas harian dan mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang lebih abstrak. Namun, dengan bimbingan dan latihan yang konsisten, mereka tetap bisa belajar keterampilan dasar seperti komunikasi sederhana dan aktivitas perawatan diri. Nah, sekarang kita masuk ke kategori yang lebih intens nih, yaitu hambatan intelektual berat. Anak-anak dalam kategori ini biasanya memiliki skor IQ antara 20 hingga 35. Mereka membutuhkan bantuan intensif dalam hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga berkomunikasi. Meskipun begitu, mereka masih bisa belajar mengekspresikan diri dan memahami orang di sekitar mereka, meski mungkin dengan cara yang lebih terbatas. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi apa sih karakteristik dari anak hambatan intelektual itu. Jadi, mari kita bahas. Yang pertama, kita masuk ke karakteristik umumnya dulu. Jadi, di karakteristik umum ini memiliki banyak kategori. Yang pertama ada di akademik. Nah, di dalam akademik ini, anak hambatan intelektual itu sulit sekali memahami pembelajaran. Makanya mereka itu biasanya belajar dengan cara membeo karena keterbatasan kalimat yang mereka dengar. Lalu mereka ini biasanya di akademik cenderung cepat lupa karena perhatiannya yang pendek, yang susah sekali untuk fokus. Kita beralih ke sosial dan emosionalnya.
Jadi dalam pergaulan, anak hambatan intelektual itu dia tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Makanya biasanya ketika dia masih muda, mereka tuh harus dibantu dengan pendamping, karena mereka di umur-umur segitu rentan sekali untuk masuk ke dalam terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Contohnya itu seperti mencuri, merusak, dan melakukan pelanggaran seksual. Kita beralih selanjutnya ke fisik atau kesehatannya. Nah, anak hambatan intelektual ini kalau dilihat dari segi fisik mereka normal guys. Cuman hanya saja mereka mengalami keterlambatan perkembangan. Jadi contohnya seperti mereka biasanya mampu berjalan dan berbicara itu pada usia yang lebih tua daripada anak pada umumnya. Nah, biasanya sikap dan gerakannya itu cenderung kaku guys. Nah, selanjutnya kita lanjut ke karakteristik khusus. Ada apa aja sih di karakteristik khusus ini gitu. Jadi di karakteristik khusus ini ada 3. Ada karakteristik hambatan intelektual ringan, karakteristik hambatan intelektual sedang, dan karakteristik hambatan intelektual berat atau sangat berat. Jadi yang pertama kita bahas dulu karakteristik hambatan intelektual ringan. Jadi untuk hambatan intelektual yang ringan ini biasanya mereka masih mampu calistung guys, membaca, menulis, menghitung seperti anak TK dan anak SD pada umumnya. Hanya saja mereka mengalami keterlambatan perkembangan guys. Terus untuk sosialnya mereka ini masih sangat cakap, masih sangat bagus untuk bisa berinteraksi dengan yang lain. Lalu di karakteristik hambatan intelektual sedang, mereka ini sudah hampir tidak bisa mempelajari calistung. Jadi mereka sudah susah untuk calistung. Nah, untuk interaksi sosialnya mereka juga sudah mulai terbatas. Jadi mereka membutuhkan pendamping. Hanya saja mereka masih bisa menangkap sedikit-sedikit informasi kayak seperti resleting celana atau mengancing baju. Lalu selanjutnya ada karakteristik hambatan intelektual berat. Nah, di berat ini mereka untuk berinteraksi sudah tidak bisa, untuk calistung juga itu sudah tidak bisa, karena anak hambatan intelektual yang berat ini mereka sudah tidak bisa apa-apa. Mereka hanya bisa terbaring, mereka juga tidak bisa keluar rumah gitu. Makanya mereka membutuhkan pendampingan yang khusus, sangat-sangat khusus. Teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan tentang definisi, karakteristik, dan klasifikasi dari anak hambatan intelektual, aku yakin teman-teman semua pasti sudah memiliki gambaran tentang anak hambatan intelektual. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, aku akan menjelaskan tentang penggolongan atau jenis-jenis anak hambatan intelektual. By the way, mungkin teman-teman banyak yang sudah familiar dengan kata autism atau Down syndrome. Nah, mereka itu termasuk ke dalam golongan atau jenis anak dengan hambatan intelektual, guys. Dimana mereka, kalau misalkan kalian menjumpai mereka, pasti kalian merasa mereka itu mengalami keterbatasan atau kelainan. Atau dalam tanda kutip kalian biasa menyebut mereka itu bodoh. Nah, mereka itu gak bodoh guys, tetapi karena keterbatasan yang mereka miliki, mereka mengalami kesulitan dalam berperilaku, berkomunikasi, dan berinteraksi. Ada golongan-golongan atau jenis-jenis dari anak hambatan intelektual. Secara klinis, anak dengan hambatan intelektual ini dapat dikategorikan berdasarkan tipe atau ciri-ciri jasmaniahnya. Yang pertama itu adalah Down syndrome atau mongoloid. Nah,
Biasanya anak-anak Down syndrome atau mongoloid ini disebut dengan anak seribu wajah di mana mereka memiliki wajah-wajah yang mirip sekali atau hampir sama. Nah, ciri khas ini ditandai dengan wajah khas Mongol yang bermata sipit dan miring, lidah serta bibir yang tebal dan sering menjulur, jari kaki yang lebar, serta proporsi tubuh dengan tangan dan kaki yang pendek. Kemudian kulit mereka juga cenderung kering, tebal, kasar, dan keriput, serta struktur gigi mereka juga kurang baik. Nah, yang kedua itu ada hidrosefalus. Hidrosefalus ini ditandai dengan kepala yang besar dan raut wajah yang kecil, serta tengkorak yang seringkali membesar. Nah, hal ini dikarenakan mereka mengalami penumpukan cairan pada otak. Yang tiga ada mikrosefalus. Mikrosefalus ini adalah gangguan atau kelainan yang ditandai dengan ukuran kepala yang tidak proporsional dan bisa terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, yang terakhir banget nih, ada yang namanya autisme. Nah, autisme ini mungkin sudah kalian familiarkan atau mungkin sudah merasa kalian itu sering bertemu dengan anak-anak autis. Nah, autisme ini berasal dari kata autis yang berarti gangguan perkembangan yang mempengaruhi komunikasi, interaksi, dan perilaku dengan gejala yang muncul sebelum anak berusia 3 tahun. Mereka juga mengalami masalah pada sensorik, pola pikir, pola bermain, dan emosi. Nah, penyebabnya itu apa sih? Penyebab dari autism ini adalah ketidakcocokan antara jaringan dan fungsi otak, di mana beberapa anak dapat berkembang pesat sementara yang lainnya tidak. Nah, sekarang kita masuk ke faktor penyebab. Kira-kira apa aja sih penyebab anak mengalami hambatan intelektual? Penyebab pertama yang akan kita bahas adalah faktor genetik. Jadi, ternyata ada beberapa kondisi genetik yang bisa menyebabkan hambatan intelektual pada anak. Salah satu contohnya adalah Down syndrome. Kondisi ini terjadi karena adanya kelainan pada kromosom anak yang mempengaruhi perkembangan otak mereka. Nah, karena ini faktor genetik biasanya sudah ada sejak lahir, bukan karena sesuatu yang terjadi di kemudian hari. Selanjutnya ada komplikasi saat kehamilan. Kehamilan adalah masa yang paling penting banget nih untuk perkembangan janin. Jadi apapun yang terjadi pada masa ini bisa berpengaruh besar. Beberapa contoh komplikasi yang bisa mempengaruhi perkembangan intelektual adalah infeksi yang dialami ibu seperti rubella dan toksoplasmosis. Selanjutnya ada masalah saat persalinan. Ternyata proses kelahiran juga bisa menjadi faktor resiko loh. Misalnya jika bayi kekurangan oksigen selama proses persalinan, ini bisa berdampak pada perkembangan otaknya. Kondisi ini disebut asfiksia perinatal, di mana bayi tidak mendapatkan cukup oksigen dan ini bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Jadi persalinan yang lancar dan terkendali penting banget buat kesehatan bayi. Kalau ada masalah, tenaga medis biasanya cepat tanggap untuk menanganinya agar tidak berdampak jangka panjang. Berikutnya ada cedera otak. Ini mungkin terjadi setelah bayi lahir ya. Misalnya jika anak mengalami kecelakaan yang menyebabkan benturan keras pada kepala. Ini bisa berdampak pada kemampuan kognitifnya. Bukan cuma karena kecelakaan aja ya. Cedera otak juga bisa terjadi jika ada infeksi serius seperti meningitis yang bisa merusak jaringan otak. Maka dari itu penting banget untuk menjaga keselamatan anak-anak dan memastikan mereka berada di lingkungan yang aman. Nah, terakhir ada faktor penyakit atau paparan racun. Beberapa penyakit serius bisa mempengaruhi perkembangan intelektual anak. Misalnya penyakit campak atau meningitis seperti yang sudah saya sebutkan tadi.
Selain itu, paparan racun seperti timbal juga bisa berpengaruh. Misalnya, jika anak tinggal di lingkungan dengan cat atau air yang terkontaminasi timbal, ini bisa mengganggu perkembangan otaknya. Untungnya, sekarang sudah banyak upaya untuk mengurangi paparan racun, seperti mengontrol kualitas air dan menghapus cat berbahan timbal. Oke teman-teman, berakhir sudah podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan sudah menonton podcast kita. See you on the next podcast. Bye-bye.